Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masjid Tibanturen di Malang, sebuah masjid penuh mistik. Baik, sahabat Cep Anom yang dirahmati Allah, kali ini Cep Anom akan menerangkan sejarah Masjid Tibanturen yang berada di Malang, masjid yang penuh mistik dan konon merupakan masjid ini dibangun oleh bangsa jin. Oke sahabat, mari kita dengarkan kisah-kisah Masjid Tibanturen di Malang. Masjid Tibanturen Malang merupakan salah satu masjid terunik di Indonesia. Pada awalnya, masjid ini merupakan sebuah pesantren bernama Pesantren Salafiyah Biharu Bahri Asali Fadhoilir Rahmah. Masjid ini dirancang sendiri oleh pendirinya, yaitu Kiai Haji Ahmad Fadluluddin Rahmat Alam. Namun, karena keunikan dan kemegahannya, masjid ini kemudian terkenal dan akhirnya menjadi tempat yang harus dikunjungi jika datang ke kota Malang. Terdapat mitos-mitos yang tersebar di antaranya masyarakat yang tinggal di sekitar Masjid Turen ini. Masjid itu dipercayai muncul secara tiba-tiba di tengah pemukiman yang dapat penduduk. Konon, katanya pembangunan masjid ini selesai dalam kurun waktu 1 malam saja dengan bantuan tentara jin. Setiap ruangan masjid juga memiliki keistimewaan sendiri. Ruangan-ruangan tersebut dibangun atas petunjuk dari sholat istikharah Romo Kiai Ahmad. Pembangunan selalu menunggu istikharah, sehingga urusan dan ukuran ornamen, warna cat, dan hiasan yang digunakan. Pembangunan ruangan dengan segala desainnya dibiayai oleh para jamaah. Mereka mengerjakannya secara gotong royong sesuai kemampuan. Ada yang hanya membantu tenaga, serta ada pula yang membantu biaya. Untuk saat ini ada sekitar 325 santri yang menetap di lingkungan pesantren, sementara jumlah santri yang tidak menetap jumlahnya mencapai ribuan. Para santri itu juga membantah mitos bahwa Masjid Turen ini dibangun oleh jin dan selesai dalam 1 malam. Mereka berkata bahwa pembangunan masjid ini sudah dimulai sejak tahun 1978 dan baru dibuka untuk umum setelah setengah jadi. Terlepas dari semua mitos negatif tersebut, masjid ini tetap menjadi ukuran favorit wisatawan karena keindahan dan kemegahannya. Nuansa warna biru dan putih yang menyelimuti masjid ini memberikan kesan menyenangkan dan menenangkan. Begitu datang pengunjung akan terlihat dan melihat gerbang gapura setinggi 30 meter. Arsitektur masjid ini merupakan gabungan dari 3 kebudayaan, yaitu Timur Tengah, Cina, dan modern. Beberapa dinding yang memiliki ukiran berwarna emas yang membuatnya terkesan megah, sangat luar biasa. Masjid ini sendiri dibangun setinggi 10 lantai. Tingkat 1 sampai dengan 4 digunakan sebagai tempat beribadah dan kegiatan para santri lainnya. Sedangkan lantai 6 dijadikan seperti ruangan keluarga dan pada lantai 5, 7, dan 8 terdapat toko-toko kecil yang dikelola oleh para santri wanita. Toko-toko itu menjual berbagai macam makanan ringan dengan harga murah dan peralatan sholat seperti sajadah, jilbab, tasbih, dan sebagainya. Selain itu, terdapat pula kolam renang yang dilengkapi perahu dan hanya khusus untuk dinaiki wisatawan anak-anak. Di dalam kompleks masjid itu juga terdapat berbagai jenis binatang seperti kijang, monyet, kelinci,
aneka jenis ayam dan burung lainnya. Para pengunjung yang membawa motor atau mobil bisa langsung parkir melalui pos informasi 1, lalu akan diarahkan menuju lahan parkir dan informasi 2. Namun untuk wisatawan yang berjalan kaki bisa langsung menuju pos informasi 2 melalui lorong dengan warna keemasan yang megah. Pengunjung hanya ditanya perihal nama atau pemimpin rombongan, jumlah rombongan, dan kendaraan yang digunakan. Tak ada pungutan biaya sedikit pun ataupun biaya apapun. Bahkan jika membutuhkan pendamping, akan disediakan pemandu dengan cuma-cuma. Pihak pengelola sebenarnya menolak Masjid Tibanturen ini disebut sebagai tempat wisata karena masjid ini asalnya dibangun sebagai pesantren. Maka pengunjung diharapkan bersikap selayaknya di pesantren, seperti mengenakan pakaian sopan atau berjilbab bagai yang muslimah dan turut menjaga kebersihan. Sahabat Chef Anom, menurut saya Masjid Tibanturen ini adalah salah satu tempat yang wajib dikunjungi ketika berkunjung ke Kota Malang. Sepintas mungkin terlihat seperti masjid pada umumnya. Namun, ketika kita sudah memasuki masjid ini, kita akan dibuat takjub oleh keindahan yang unik yang tak akan ditemukan pada masjid lain di Indonesia. Hanya saja, pembangunan masjid ini belum sepenuhnya selesai. Jadi, ada beberapa tempat yang rawan sehingga pengunjung diharapkan tetap waspada. Ya, harus tetap berhati-hati karena Masjid Duren Malang masih belum selesai dan terus dibangun. Entah sampai kapan akan berhenti pembangunan tersebut. Inilah sahabat, secuil keindahan Allah memberikan kepada kita seluas mata memandang. Keindahan-keindahan ini akan menjadikan nikmat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video Chef Anom Putra Karawang. Konten sejarah mudah-mudahan senantiasa selalu memberikan manfaat kepada kita semua dari apa yang terjadi di muka bumi ini. Dan sahabat, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Baik sahabat, kita tunggu video-video selanjutnya, video dan informasi yang menarik. Mudah-mudahan senantiasa selalu memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Inilah sepotong kisah dan sejarah Masjid Duren yang konon menurut mitos adalah masjid yang dibangun dalam satu malam oleh bangsa jin. Namun sahabat, mitos tersebut adalah tidak benar adanya. Namun yang benar, Masjid Duren itu sudah dibangun oleh para santri. Terima kasih sahabat yang sudah menonton. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.